Iseng pakai data busuk, di sini pinjaman gua malah dicairkan ya senilai Rp1.743.000. Nah, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian bisa coba aplikasi yang gua bahas ini ya. Ikuti step by step ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC juga. Ini adalah pinjaman dana langsung cair, pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan, pinjol mudah cair 2025 ke Dana. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas aplikasi pinjol yang baru rilis, katanya sih mustahil ditolak dan juga aman galbay tanpa DC lapangan. Tapi buat kalian yang pinjamannya sudah berhasil dicairkan, harap berhati-hati jika ingin menggalbay, karena di sini juga ada hak izin aksesnya juga ya, yaitu nomor ponsel, kontak darurat, izin lokasi kasar, izin kamera, izin daftar aplikasi yang terpasang, informasi perangkat. Nah, jadi takutnya aplikasi yang satu ini akan menyadap handphone kalian, jadi jika telah bayar ataupun menggalbay, maka data-data kalian akan disebar. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman dalam aplikasi yang satu ini, lebih baiknya kalian backup terlebih dahulu data-data pribadi kalian. Ataupun kalian bisa menggunakan handphone cadangan ya, isi aja foto-foto dari Google, ataupun simpan kontak minimal 10 hingga 20 kontak. Ya di sini gue langsung aja izinkan aksesnya ya, untuk mencoba aplikasi yang satu ini. Nah, setelah itu di sini langsung diarahkan untuk mendaftar, yaitu dengan nomor ponsel kalian. Untuk nomor ponsel ini harus aktif minimal 3 bulan, kalau bisa sih lebih dari 3 bulan ya. Jika di bawah 3 bulan maka pinjaman kalian akan ditolak. Oke, di sini gua akan mendaftar dengan nomor telepon gua terlebih dahulu. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dia memberikan limit hingga 5 juta rupiah, tapi ini nggak tahu ya di dalamnya dapat pinjaman berapa. Untuk proses pinjamannya ada 4 seperti biasa. Dan buat kalian ingin mengikuti step by step dari gua, siapin aja KTP dan juga handphonenya. Dan kalian bisa lihat di sini bunganya 0,05% per hari, tenor 180 hari. Jadi untuk memastikan semua ini, langsung aja kita ajukan pinjamannya. Oke, untuk step pertama di sini identifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Gua udah sering kali mengingatkan ya, buat kali ini memfoto KTP bagian depan ini hasilnya harus benar-benar jelas. Tidak boleh blur sama sekali. Jika kamera kurang jelas, kalian bisa bantu dengan pencahayaan yang cukup ya, agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gua akan mengisi bagian step yang ini dulu, baru kita melihat tampilan yang berikutnya. Jika kalian sudah identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan, maka bagian sini akan terisi otomatis ya. Jika sudah terisi otomatis, kalian cocokin lagi dengan KTP kalian, namanya ada yang salah atau enggak, ataupun nomor KTP-nya ini ada yang salah atau enggak. Jika semuanya sudah dikoreksi dan tidak ada yang salah, langsung aja klik lanjutkan. Ya, di sini step yang kedua, pilih agama Anda, ini ikuti aja sesuai dengan KTP kalian ya. Pendidikan terakhir SMA, status pernikahan belum menikah. Tunggu sebentar, sertifikasi identitas setelah selesai, mendapatkan limit 1 juta. Oke, kita lanjutkan di sini. Pilih, banyak amat tulisannya ini nggak jelas guys. Pilih tujuan pinjaman Anda, kita pilih untuk biaya kesehatan ataupun biaya melahirkan ya. Dua ini aja. Kita pilih biaya kesehatan di sini. Untuk pekerjaan di sini ikuti aja step by step dari gua. Jika kalian tidak mempunyai pekerjaan ataupun pekerjaan kalian freelance ya, isi aja CV ataupun PT. Kalian pilih karyawan swasta ya. Dan nama perusahaan ini kalian bisa contoh di Google guys. Ada banyak sekali pilihan CV ataupun PT yang masih beroperasi. Tapi disarankan kalian saat mengisi CV ataupun PT, lokasinya itu berada di dekat lokasi kalian. Untuk lokasi CV ataupun PT-nya ya. Jadi tidak boleh di luar provinsi alamat kalian. Jadi di sini gua akan isi terlebih dahulu. Dan untuk penghasilan bulanan ini, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Nggak usah dibesar-besarin, kecuali aplikasi yang satu ini mempunyai fitur menambahkan slip gaji. Dan jika memang gaji kalian besar, kalian bisa lampirkan slip gaji kalian ya, supaya mendapatkan limit yang besar ataupun pinjaman kalian akan di ACC. Tapi buat kalian yang mempunyai pendapatan yang pas-pasan, isi aja sesuai dengan UMR kota kalian ya. Ini UMR kota gue kurang lebih 4 juta dan nama perusahaan gue di sini tulis aja PT Visi Prima Arta. Oke, di sini kita lanjut. Untuk step yang satu ini yaitu isi informasi alamat.
Ya, di sini ikuti aja sesuai dengan lokasi kalian. Tapi ini gua nggak tahu ya di bagian pekerjaan soalnya. Biasanya ini alamat perusahaan. Gue coba isi alamat perusahaan terlebih dahulu, baru kita memasuki di step yang berikutnya. Step selanjutnya yaitu pilih 3 kontak darurat ataupun cantumkan 3 kontak darurat. Nah, buat kalian yang ingin mencantumkan 3 kontak darurat ini, jangan diisi menggunakan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Karena takutnya merepotkan ya jika kalian telat bayar, maka mengganggu teman kalian ataupun yang lainnya. Jika kalian mencantumkan nomor handphone yang kenal, kan kalian malu sendiri jika dihubungi ya. Jadi kalian bisa isi dengan nomor sedot WC ataupun nomor admin slot ya, karena banyak sekali bertebaran sekarang itu. Dan yang pasti mereka nomornya aktif. Jadi buat kalian isi aja nomor itu. Dan di sini gue akan mengisi 3 kontak daruratnya terlebih dahulu. Oke, di sini gue sudah mengisi kontak darurat dan limitnya bertambah jadi 2 juta. Untuk step yang terakhir di sini kalian harus mengisi rekening bank. Tadi udah gue lihat ya, tidak ada pencairan ke e-wallet. Jadi kalian bisa pilih Bank Permata dan masukkan kodenya. Kodenya itu 8528 dan dilanjutkan dengan nomor dana kalian ya. Untuk yang bawah juga sama aja, ini hanya mengulangi nomor rekening doang. Jadi setelah 8528 langsung 0822 dan seterusnya. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk nomor rekeningnya. Nah, di sini limit gua bertambah lagi ya, jadi Rp2.500.000. Kita klik lanjutkan aja di sini dan kita lihat tampilan berikutnya. Dan sepertinya di sini gue mendapatkan limitnya Rp2.800.000. Nah, ini lumayan lah ya, walaupun kredit skor gue jelek, gue masih mendapatkan limit yang besar senilai Rp2.800.000. Tapi gue nggak tahu di sini bakal di ACC atau enggak. Untuk produk pinjamannya ada 2. Yang pertama kekayaan cepat Rp1.400.000 dan dana kilat senilai Rp1.400.000 juga. Untuk biaya layanannya seperti biasa lah ya, pasti besar banget. Yang produk pertama 525 dan yang produk kedua 532. Tapi nggak apa-apa lah, karena ingin menggalbay, kita langsung aja ajukan pinjaman untuk membuktikan ini bisa cair atau enggak kalau kredit skornya jelek. Oke, di sini pinjaman gua telah diajukan, klik konfirmasi aja. Kita close aja ini di sini. Kita lihat pesanan saya ada di mana nih. Pinjaman saat ini, oke, masih belum dicairkan ya, tanggal 22 bulan 12 2025. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Dan alhamdulillah ternyata di sini pinjaman gua dicairkan lagi ya, senilai Rp2.800.000. Padahal kredit skor gua jelek, tapi aplikasi yang satu ini masih memberikan limit yang besar dan pinjamannya masih di ACC. Jadi buat kalian bisa ikuti step by step dari gua, ulangi aja video ini. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair juga. Jadi buat kalian yang sedang dalam keadaan darurat ataupun kalian yang pasukan galbay, sikat langsung aja aplikasi yang satu ini. Untuk nominal yang diterima di rekening gua di sini senilai Rp1.743.000. Jadi aplikasi yang satu ini mempunyai biaya layanan yang cukup tinggi ya, seperti yang gua review tadi. Biaya layanan dari satu produknya senilai kurang lebih Rp500.000. Nah, untuk nama aplikasi yang barusan gue review adalah Kuraku Pinjaman Tunai Aman. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun Get Apps handphone kalian. Disclaimer ya, gunakan pinjaman online jangan sebagai sumber pemasukan kalian ya. Gunakan pinjaman online sebagai keadaan darurat aja, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gali lubang, tutup lubang, ataupun yang lainnya. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini juga, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan dalam mencari pinjaman dana langsung cair. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.